Kembali lagi di Prabu Live. Yang mau kepo saksikan gosip-gosip hari ini, selamat menonton! Ya, kasus Ria Beauty ini kan semakin jelas bahwa proses hukum penahanan, baik masa penahanan di Polda Metro Jaya juga sudah limit ya, artinya sudah terpenuhi lah waktunya. Otomatis dilimpahkanlah P21. Kemarin sebelum Lebaran itu sudah P21 tahap 2. Dilimpahkanlah berkas perkara ke Kejaksaan, ya, Kejaksaan Tinggi Jakarta Selatan, dan kemudian sudah dilimpahkan berkas perkaranya. Saat ini Ria Beauty berada di Lapas Pondok Bambu, kelas 1A, dan tadi saya sudah menjenguk Ria Beauty, dan semoga cepat untuk bisa dijadwalkan untuk bisa dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk bisa diberikan jadwal sidang setelah semuanya selesai. Tadi pas jenguk kondisinya mungkin seperti apa? Alhamdulillah saat ini Ria Beauty kondisinya sehat ya, dan harus juga mengkonsumsi obat ya, karena kan ini masa waktu ditahan di Polda Metro Jaya, kondisi keadaannya sangat tidak stabil ya. Tapi tadi saya lihat juga sudah mulai membaik, asal ini kan masih ketergantungan obat ya, dan masih harus check up, karena check up berkala ini mengikuti segala apa yang sekarang ada di dalam daya tahan tubuhnya ya. Ibaratnya dia kan kondisi sekarang ini kan, kalau dia ada tekanan ataupun ada masalah yang berat, ini yang membuat dia sangat tidak terkontrol ya, tidak terkontrol. Itu penyebabnya, sehingga obatnya harus tetap diminum berkala ya. Berarti untuk saat ini kondisinya masih sudah mungkin lebih membaik ya Pak, daripada sebelumnya? Ya, saat ini baik ya, karena memang masih mengkonsumsi obat ya, dan memang kalau dia kondisinya yang ada tekanan mendadak atau pikiran mendadak, dia bergejolak lagi. Bang, ini kan udah ternyata sudah dilakukan udah P21 ya Bang. Sudah. Ini sudah dilimpahkan juga ke Jakarta. Itu apakah ini sudah mau menuju persidangan atau seperti apa? Ya, tentunya kalau sekarang ini posisinya sudah dalam masa pengenalan di Lapas Pondok Bambu ya kan. Nah, masa pengenalan ini waktu 1 minggu. Kemarin pas sampai sekarang ini setelah Lebaran sudah masuk ke kamar. Ya, ke kamar, sudah masuk ke lapas menjadi tahanan Pondok Bambu. Nah, nanti setelah itu baru berkas perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nah, ini kita mau lihat nih seberapa, nanti kita koordinasi dengan jaksa, terus kita minta jadwalnya kapan dia sidang, nanti bisa dilimpahkan ke pengadilan, terus akhirnya dijadwalkan sidang. Setelah itu baru kita melakukan proses sidang ya, bagaimana nanti fakta sidangnya. Terus lalu untuk Idul Fitri kemarin seperti apa Pak di sisi keluarga? Ya, saat ini kondisi Ria Beauty ini sangat tertekan sekali, karena memang pertama Lebaran ya, di tahun ini dia tidak bisa melihat keluarganya, dan kemudian anaknya juga nggak bisa, ibunya pun nggak bisa jenguk karena posisinya masih di karantina waktu itu, masih dalam proses pengenalan lingkungan ya. Pengenalan lingkungan ini kan 1 minggu ya, jadi nggak boleh dijenguk, terus nggak bisa dijenguk oleh siapapun karena masih pengenalan di lingkungan ya. Itu. Nah, ini kondisinya juga sekarang ini ya, kalau lihat dari kondisi dia pada waktu hari raya, dia juga sempat tadi juga cerita memang tertekan sekali pas hari raya ya, karena kan nggak bisa ketemu keluarga, nggak bisa ketemu siapapun, dan orang-orang baru semua di lingkungannya. Makanya tadi
bicaranya cukup lama ya, intens, sehingga dia pengen segera cepat untuk bisa disidangkan, untuk segera diputuskan, karena dia berharap masih ada keadilan ya di sini ya. Artinya ada aktivitas tersendiri nggak sih Bang waktu pas Idul Fitri itu di dalam lapas? Ya, kalau pengenalan lingkungan tentunya pasti ada beberapa kegiatan-kegiatan yang artinya aktivitas-aktivitas di dalam lingkungan lapas. Biasanya di situ tuh diajarkan kebersihan, terus bagaimana cara nanti ada piket-piketnya, piket waktunya, terus ada waktu olahraga, ada waktu apa namanya, dia pengenalan lah semua orang-orang di situ, bagian-bagiannya, dan di situ ada ketua bagian kebersihan, bagian di situ kan juga ada kegiatan-kegiatan jualan dan lain-lain ya. Nah itu juga ada di situ. Nah itu mungkin di situ dikenalin lah semua siapa-siapa aja, dan siapa aja biasanya piket-piket itu yang nanti dikasih jadwal dan lain-lain seperti itu. Makanya 1 minggu tuh dikenalkan lingkungan, bahkan juga kegiatan-kegiatan olahraga, terus ngaji atau ada kegiatan-kegiatan lain, aktivitas-aktivitas yang sifatnya nanti bisa memberikan satu edukasi bagi semua penghuni lapas ya. Untuk persiapan sendiri kan tadi dia berharap untuk ada proses segera, ada proses kedepannya pengadilan. Untuk persiapannya pribadi mungkin apa? Ya tentunya yang kita persiapkan adalah material ya, material untuk sidang ya, fakta sidang nanti, karena mungkin ada beberapa faktor untuk bisa yang meringankan tentunya, ataupun bukti-bukti yang bisa dijadikan satu alat bukti nanti di fakta sidang ya, karena kita kan kawal sampai sidangnya Ria ini selesai, biar tahu gitu bagaimana proses mulai dari penangkapan sampai dengan pengambilan alat bukti, saksi-saksi, bahkan ahli pun nanti kan juga akan hadir di persidangan untuk bisa menyampaikan segala sesuatu yang sudah di BAP ya, berita acara pemeriksaan di kepolisian, tentunya ntar akan dibuka lagi di persidangan. Terus mungkin apa sih yang difokuskan saat ini sama Mbak Ria sendiri selama di lapas? Mungkin apakah lebih meningkatkan kegiatan agamais atau seperti apa? Ya tentunya kalau Ria sendiri tentunya di situ ada penawaran ataupun ada kegiatan-kegiatan kayak semacam mengaji, terus kan ya kalau mungkin gaji sendiri atau baca Quran, pengajian, dan juga olahraga, atau mungkin ada ekstrakurikuler, semacam ekstrakurikuler dan kegiatan-kegiatan yang bisa memberikan contoh kepada yang lain. Misalnya dia punya ahli dalam menjahit, ahli apapun nanti yang bisa disampaikan kepada kepala di situ untuk bisa bareng-bareng menjadi satu kegiatan yang sifatnya adalah membuat contoh kepada penghuni lapas ya. Tapi ada nggak sih ya, mungkin Mbak Ria cerita ke abang hal yang benar-benar dia rindukan sekali selain mungkin bertemu keluarga, apa nih